Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga jaya. Jaya. Oke, kembali lagi bersama kami KKGO Duren Sawit, yaitu dalam podcast volume 2 yang dimana kita akan membahas seputar kegiatan olahraga, yang dimana kegiatan olahraga ini akan membahas dan mengulik seputar kegiatan yang ada di Duren Sawit. Yaitu kegiatan ini kita mengadakan namanya ngopi ya, Pak Fauzan. Ya, Ya, nama yaitu podcast ini Ngopi ngobrol pintar. Pintar. Nah, kita sudah kehadiran seperti biasa, sudah kehadiran Ibu Satlak Duren Sawit, Ibu Farida Farah. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Pagi. Pak Fauzan, selamat pagi, Pak Fauzan. Pagi Pak Al, pagi Iya, Kak ini U. masih fresh semua ya pagi hari ini. Kita di mana akan membahas nih, karena terkait ya kegiatan tahunan yang akan kita selenggarakan yaitu Satlakap Ya, yang keempat ya Pak Fauzan ya. edisi keempat Edisi betul. keempat ya. Kita sebelumnya akan meminta sepatah dua patah kata untuk Ibu Farida untuk menyampaikan kegiatan yang akan kita sampaikan. Untuk Ibu Farida, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Al. Selamat pagi Pagi. semuanya, Pagi, Bu. Pak Fojan dan Pak Al, dan tentunya teman-teman komunitas pendidikan Kecamatan Duren Sawit, khususnya hari ini olahraga. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam rangkaian acara Kasat Lakap Yang yang keempat, keempat ya, betul Yang ini. keempat yang Bu, betul. keempat, memperebutkan piala bergulirnya Kasat Lakap. Tentunya ini menjadi satu ajang bergengsi teman-teman di Kecamatan Duren Sawit untuk meraih piala Kasat Lakap bergilir kita pada tahun ini. Dan insya Allah akan diadakan di akhir bulan ini ya, Akhir bulan ini, Betul Bu. Bu, ya, betul. Ya. akhir bulan ini. Dan ini menjadi selain ajang eh, apa kompetensinya kita, anak-anak kita, tentunya ajang silaturahmi dan ajang menggali potensi anak-anak kita di futsal, tentunya di bidang futsal. Setelah kita mengetahui siapa sih sebenarnya yang layak ya anak kita untuk kita terus latih, kita bina, dan akan menjadi atlet-atlet handal nanti ke depannya, itu kita melihat dari kasat lakap nanti. Itu Oke. kira-kira. Sebenarnya harapan terbesar Ibu selain ada Satlaka Futsal ada apa lagi sih kira-kira Ibu Saya yang sebenarnya ingin harusnya banyak banyak hmm, sih mengembangkan olahraga ya. yang Kita dikembangkan ya Bu ya iya, pertama. karena kan kita anak-anak kita nih udah gadgeting banget ya, Betul. gadget aja di kerjaannya dan bagaimana caranya kita anak-anak kita ini mengalihkan gadgetnya itu dengan kegiatan positif ya salah satunya ya olahraga. Betul sekali. Tentunya saya ingin berharap teman-teman juga bisa mengembangkan olahraga-olahraga yang lainnya di Duren Sawit selain futsal tentunya. Saya tadi diskusi singkat dengan teman-teman gimana kalau kita bikin kasat lakap tapi polanya selain futsal tapi ada apa kasat lakap permainan tradisional. Oh, Oke. Otrak Pak Fauzan. Siap. Itu kan Terobosan ya. baru nih kayaknya nih Iya, buat Tantangan tantangan KKG baru harus Radio nih. Kak harus Kecamatan. gitu kan? Harus bisa ya Kita Bu harus ya, harus punya bisa. inovasi Inovasi terus terbaru ya. nih teman-teman. Inovasi terus yang tentunya ini menjadi ajang kreativitas teman-teman guru. Kemudian mengembangkan permainan tradisional, memperkenalkan terutama memperkenalkan permainan tradisional, olahraga tradisional kepada anak-anak kita. Dan ini menjadi ajangnya mereka untuk belajar di eh, di olahraga di bidang Olahraganya olahraga dengan Permainan permainan tradisional. tradisional tradisional itu. gitu. Tapi kalau untuk permain tradisional sendiri untuk Pak Fauzan nih kira-kira siap gak nih selaku Ketua KKG Duren Sawit Oke, menyiapkan tantangannya dari Bu Satlak langsung nih. baik Kira-kira nih. nih gimana nih? Di dalam podcast ini sekalian juga nih saya spill dikit-dikit ya. Salah satu program kita Ibu izin di bulan Oktober nanti sehabis Satlakap kita ada sosialisasi permainan tradisional. Kita akan bekerja sama dengan Portina dan juga KPOT. Harapannya di Oktober ini kita sinkronkan dengan bulan bahasa. Bulan bahasa itu kan jatuh di bulan Oktober, Bu, tanggal 28. Jadi di Oktober itu kita sinkronkan dengan bulan bahasa dengan sosialisasi permainan tradisional. Harapannya di Desember nanti kita ada festival, Bu. Jadi ketika anak-anak habis ujian atau habis asesmen di Desember itu nanti ada gebiar atau festival untuk mempertemukan
eh, Kayak kelas meeting ya. betul, Kelas kelas Oh, meeting meeting. secara terhimpun, biar apa ya, tidak hanya masing-masing sekolah kita himpun untuk permainan tradisional itu. Betul. wah Itu berarti sudah direncanakan juga nih ya Bu ya dengan betul, faktor Sudah direncanakan. sudah betul. rencanakan, cuman tinggal nunggu actionnya aja nih Pak Actionnya aja, Fauzan ya. betul. Oke, Kayak kita gimana sebenarnya nih Bu? kalau kalau di bidang mungkin di bidang olahraga ya, Olahraga? Ya, dan kalau di bidang pendidikan agama Islam nih kita sudah mulai bergabung Oh nih sudah mulai? sekarang. oke, Jadi guru iya, agama Islam sekarang mengadakan maulid itu Oh Maulid. bergabung jadi satu dari apa namanya semua jenjang ada di Kecamatan Durensawit dan kita jadi satu semua akan mengadakan gebyar maulid. hmm, Nah, ini tentunya juga akan ada juga nanti dari olahraga bidangnya apa gitu baik, kan. Betul Nah, betul. jadi baik, ini yang mempersatukan kita semuanya bahwa terlihat nih Solid. kesolidannya kita nih kekompakannya kita di iya, Durensawit. Nah, sebenarnya untuk membahas kekompakan nih sebenarnya kita juga bukan hanya membahas seputar olahraga, juga di sini kan ada Busatlak. Ya, kiat-kiatnya nih Bu, kira-kira nih untuk rekan-rekan guru olahraga nih agar tetap dan juga sekolahnya bisa selalu berpartisipasi dalam Hmm, kegiatan kita. Karena kan yang kemarin kita lihat ya Pak Fauzan ya, iya, itu cukup luar biasa ya karena kemarin kita mulainya itu dari binaan nih Bu. iya, Ya, hmm, dari binaan berjenjang ketika kecamatan itu sungguh sangat luar biasa gitu antusias dari sekolah yang tadinya tidak mengirimkan terus mengirimkan ya Pak Fauzan jadi ya? Banyak mengirimkan, banget. Nah, itu betul, apalagi nanti diadakan sekarang tiap binaan lagi tuh bakal bener-bener effort dari bawahnya itu bakal lagi terjaring dan juga banyak atlet-atlet mungkin tadi ya dari Durensawit terutama anak usia dini kita tuh nanti bakal bisa berkembang lagi ya seperti itu ya. hmm. muncul. Dan harapannya Pak Fauzan kira-kira untuk nanti saat lakap yang berikutnya nih yang tahun ini gimana nih Pak konsepnya? Apakah masih sama atau ada perbedaan nanti? Oke, kalau kita berkaca pada tahun lalu, kita mendapatkan, peserta itu total 120, Bu. Wih, Mas 20. 120. Jadi asumsi target kita untuk tahun ini naik sedikit di 128 dengan apa, pembagiannya itu 64 untuk, U13 dan 64 untuk U11. Jadi seperti itu, Pak. Gitu. Oke. Dibandingkan, sebelumnya itu hanya 80, Bu. Jadi progres nih, Bu. Dari 80, 120 harapannya sih di 130 sampai 140. Berarti hampir semua sekolah Hampir mengikuti semua ya. sekolah. Betul, Bu. Jadi antusiasnya sangat baik, alhamdulillah. Oke deh. Kalau begitu, kira-kira harapan dari Ibu Farida selaku Kasatlank untuk seluruh sekolah, gimana Ibu untuk berpartisipasi dalam satu klub tahun ini? Iya, pastinya harus diikuti ya dengan kegiatan-kegiatan ini kan positif ya artinya. Positif yang harus bisa mengembangkan kreativitas anak terutama dalam bidang olahraga dan tentunya nih Durensawi itu sebenarnya aduh luar biasa loh Luar biasa. potensinya. Guru olahraganya luar biasa, anak-anaknya juga luar Betul. biasa, jumlah sekolahnya yang Jumlah tidak sekolah Bu, sedikit ya banyak ya, tuh. udah berapa nih Uh, kira-kira nih Bu ya? jumlah Total sekolah berapa? kita Jumlah sekolah kita? total 408. 408. Duren Dari Sawit 408. Total sekolah Terbesar kayaknya Bu ya? 408 dan memang kita terbesar gitu. Se-Jakarta Timur mungkin ya Bu ya? Yes, Wis. heeh, terbesar kita di Jakarta Timur sehingga memang potensi kita tuh banyak banget. Betul itu. Ditambah lagi fasilitas kita sebenarnya ada. Lengkap ya betul, Bu Bu. ya? Banyak banget loh Lengkap. fasilitas Dikelilingi, kita. Bu. Iya kan? GOR aja kita sudah banyak banget ya. Betul. Udah ada banyak. Kemudian eh, tempat-tempat futsal kita Sudah apa banyak juga ya Bu ya? itu sudah banyak juga Betul, kan. Bu. Stadion juga kita sudah Stadion ada. Jadi ada. artinya Mhm, betul. tinggal bagaimana kita nih guru olahraga tugasnya mengembangkan, saya support pasti ke setiap kegiatan-kegiatan guru olahraga pasti saya support apa yang menjadi ide dan kreativitas para guru-guru saya mendukung sepenuhnya. Oke, siap. Terima kasih Ibu Farida atas sambutannya dan juga mungkin pengarahannya nih dari Ibu Farida karena setelah ini kita akan kedatangan narasumber lagi Hmm, perihal Satla Cup yaitu nanti futsal akan ada dari Pak Asep. Ya, Ya, itu nanti akan dibahas nih sekitar futsal tuh ada mungkin ada peraturan baru kah ya. atau nanti ada teknik-teknik atau apakah yang akan dibahas. Mungkin nanti akan kita saksikan yang setelah berikut ini. oke. Baik. Oke. Terima kasih. Oke, kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar seputar olahraga bersama KKGO Duren Sawit. Oke, kita udah kehadiran kembali ya Pak Fauzan ya, Ya, selaku Pak. narasumber kita nih, Pak Asep. Oke, sebelumnya mungkin dari teman-teman belum ada yang mengenal mungkin Pak Asep itu siapa. Nanti mungkin Pak Asep sendiri akan memperkenalkan dirinya nih, karena tak kenal maka tak sayang gitu, seperti pepatah mengatakan itu Pak Fauzan ya. Betul, betul, Oke, betul, betul. untuk Pak Asep silakan Pak Asep mungkin bisa memperkenalkan diri biar teman-teman rekan-rekan guru olahraga bisa tahu. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih di podcast hari ini. Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Volume Biasa 2. sawit.
Baik, nama lengkap saya Asep Sudarto. Untuk tugas mengajar saya di SD Durensawit 01. Selain dari mengajar, saya melatih anak-anak spesial Olimpik, anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu di cabang sepak olahraga DKI, khusus DKI Jakarta. Sepak bola ya? Sepak Iya, bola betul. berarti ya? Sepak Iya. bola. Oh, berarti kalau selain ngajar jadi guru berarti punya ini ya, lebih dari itu yaitu sebagai pelatih juga di luar ya. Nah, Kalau itu volunteer oh gitu, volunteer. relawan. Kalau sekarang masih jadi relawan atau sudah Masih, menjadi oh masih. Masih masih ya? Iya. lawan. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh Pak Asep kira-kira nih apa sih perbedaannya antara yang spesial Olimpik ini dengan yang biasanya tuh atau perbedaannya gak atau sama aja kah atau gimana sih Pak biasanya? Kalau dari anak-anak spesial ini, dia ada di apa namanya, disabilitas Mm-mm. intelektual. Oh, Jadi punya hambatan di namanya intelektualnya mereka. intelektualnya mungkin Iya, dari pikirnya dan gitu. Tapi tapi kalau untuk gerakan atau misalkan kita ini lagi bahas kegiatan misal olahraga nih sport gitu kayak misalnya futsal atau sepak bola mereka itu seperti apa tuh Pak? Untuk kegiatan olahraganya apakah bisa mengikutinya atau malah seperti apa Pak? oke, kalau untuk mereka mengikuti ya seperti biasa, Seperti biasa ya iya Mas ya? bisa mengikuti, Hmm. tergantung kita bagaimana mengarahkan mereka. Karena secara eh, motor motoriknya mereka, mereka kan hanya keterlambatan di intelektual mereka. Jadi secara mereka untuk main bola bisa mereka kayak olahraga yang lain. Jadi selain olahraga sepak bola juga eh, ada banyak cabur-cabur yang lain gitu. Oh gitu. Nah, tapi untuk peraturan sepak bola itu sendiri yang tadi saya maksud, kira-kira ada gak sih yang normal itu sama yang spesial? Apakah mungkin waktu durasinya kah? Atau mungkin dari sistem permainan berapa orang atau gimana? Mungkin Oh, bisa dijelaskan oke. Betul. Asep Kalau gitu. untuk di peraturan pertandingannya pun mereka ada yang kelimaan, ada yang ketujuan. Nah, kalau yang di kelimaan itu namanya sepak bola. Bukan futsal, Oh, bukan futsal. sepak Oh, bola. sepak bola ya? Iya, jadi futsal ada, sepak bola ada. Oh, gabungan berarti ya? Betul. Gabungan. Jadi kalau misalkan masuk bukan gabungan, jadi cabang sepak bola pun ada. Oh, jadi Futsal terpisah gitu. terpisah, futsal Futsal terpisah. terpisah, sepak bola Iya, terpisah. Oh, seperti itu. kasih itu bonus. Bonus betul Betul, banget tadi ya. Jadi betul Pak. ada nilai-nilai di balik itu. Apalagi kalau sudah ke lapangan itu udah ada bendera Firefly. Nah, itu udah dalam banget itu. Wah, Nah, boleh tuh nah masukkan lagi Firefly tuh. itu. Nah, itu juga sekarang kan jadi kendala kita ya, Pak Fauzan, Ya, Pak Asep ya. Ini banyak kan ya pembina-pembinaan ini yang di mana ikut tanding di mana harus menang, wajib menang. Nah, itu kan Iya, kayaknya kan konsepnya juga kurang baik juga kan ya kepada mental atlet kita yang di mana sih kalau mungkin kita mengharapkan selalu tanding menang itu nanti kan ibaratnya anak itu nggak boleh kalah terus. Nah, padahal kan kita di sini namanya tadi Pak Asep bilang, kita di sini sistemnya juga kekeluargaan dan juga mungkin menerapkan fair play ya. Jadi tuh jangan sampai segala hal mungkin ya Pak ya dihalalkan, bahasanya seperti mungkin Pak betul, Fauzan ya. betul. Nah, itu mungkin kira-kira buat tanggapan Pak Asep nih untuk guru-guru atau mungkin nanti pelatih yang sekiranya menekankan wajib menang nih kepada atletnya atau nanti siswa didiknya nih tanggapannya Pak Asep seperti apa kira-kira? betul. Jadi sebelum kita mengikuti kejuaraan, kita harus tahu dulu tujuannya itu jangan langsung ke trofi. Kalau sudah ke trofi pasti segala cara akan Akan dilakukan. dilakukan. Halalkan. Betul. Jadi kita niatnya itu mengajarkan anak, mengedukasi anak, baik itu dari peraturan ataupun permainannya seperti apa ya. Karena berbagi pengalaman aja nih ya. Kalau Ya, misalkan di luar itu orang-orang negara maju atau Eropa, itu mereka bukan hanya untuk juaranya, tapi mereka mengasih kesempatan untuk pengalaman Oh, itu. betul. Jadi di situ mereka diedukasi peraturan permainan itu seperti apa, peraturan pertandingan itu seperti apa itu. Jadi anak-anak di situ ya mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya untuk pertandingan nanti menuju ke mereka di usia dewasanya Dewasanya itu. ya. Berarti ini ya Pak Fauzan ya. Sebenarnya sih dari sport ini juga sebenarnya kita mengajarkan ini kedisiplinan sebenarnya Pak Fauzan ya. Betul, Dan juga kejujuran ya. Sebenarnya yang tadi Pak Asep sampaikan di mana itu peraturan itu penting karena banyak yang dewasanya itu sekarang malah peraturan dasarnya itu malah betul, dihilangkan betul ya. hilang. Fair play-nya malah hilang Malah mungkin ya Pak hilang. Fauzan ya. ya. Gitu. Pak Fauzan melihat gambaran yang saat ini sekarang nih.
untuk teman-teman saat ini yang masih kekeh harus wajib menang, nge-treat atletnya harus tidak boleh kalah. Gimana caranya harus menang gitu. Mungkin dibikin pelanggaran atau apapun itu mungkin dengan bahasa ya kita mohon maaf lah ya. Kita sini orang Larga tahu lah. Mungkin tanggapan Pak Fauzan apa tuh kira-kira untuk seperti itu tuh hal-hal Oke, seperti itu. jadi harapannya sih futsal ini atau kejuaraan ini dijadikan anak-anak nih pembelajaran mendalam, Pak. Hmm. Di apa? Disinkronkan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning sekarang Oh, ini. di Bang. Bahwasanya kalian boleh bertanding, kalian boleh bermain, tapi menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas itu. Karena kalian tidak akan bisa menjadi seorang juara satu kalau misalnya tidak ada teman Teman bertanding. Betul. tandingnya betul sekali Iya, betul. jadi kita dorong bagaimana keselamatan teman bertanding itu yang utama, keselamatan kita ketika bertanding itu yang utama juga. Jadi jangan sampai menghalalkan segala cara, baik itu dari segi administrasinya, ya kan, baik dari segi keselamatannya dan juga segala aspek harapannya tadi ya Pak, semua harus dikelola dengan baik dan benar walaupun mungkin missing-missing atau miss-miss sedikit di tengah perjalanan wajar ya Pak Asep ya. Betul, betul. Oke, Pak Al nih ngomong-ngomong kita belum Hmm. kulik nih kalau Pak Asep Apa nih Pak Fauzan? S1 beliau nih kebetulan udah S2 nih. Oh Udah S2, magister magister pendidikan. pendidikan ya Backgroundnya apa sekarang. nih Pak? S1-nya di S1-nya apa? mana dan juga S2-nya Satu. di mana? Boleh sharing nih untuk teman-teman penonton. Kalau untuk S1-nya saya di Universitas Negeri Jakarta, Oh di Oh UNJ. WJ. Prodinya Pak? prodinya Pendidikan Olahraga Kesehatan dan Jasmani. Oke, Oh Penjas. untuk Penjas. Penjas Penjas ya ya. Penjas. Oke, S2-nya Pak kalau boleh Kalau tahu? untuk S2-nya Pendidikan Olahraga sama di UNJ juga. Sama, oke, baik. Jadi Pak Asep ini sudah bergelar magister ya teman-temannya. Harapannya dengan adanya Pak Asep di Kecamatan Durensawit khususnya bisa menginisiasi dan juga mengimbas untuk dunia futsal nih khususnya, ya kan? Ini sudah kita undang Pak Asep ya sebagai Betul Pak Fauzan. salah satu Praktisi ya. praktisi. Betul, ini kalau di PKG kemarin di PJOK, PKG PJOK Pak Asep ini aset utama. Aset utama. 7 aset utama. Iya, ya ini kita manfaatkan, kita berdayakan karena memang dari dalam dulu kita gali potensi yang tadi kata Bu Farida. Apa nih awalannya mau apa dulu nih? Ya ternyata benar dari SDM-nya didukung, dari prasarananya dukung, dari pimpinannya didukung dan Betul. insya Allah beberapa sponsor dan juga instansi mungkin bisa masuk ke dalam Nah dan itu. harapannya menjadi Industri ya. industri Jadi industri olahraga. olahraga di Betul, kecamatan, di di Durensawit kecamatan terutama betul. khususnya ya. Betul. Harus ada terobosan dan perubahan mungkin yang selama Betul, ini Pak. kita sini cuman memanfaatkan hanya pendaftaran saja, mungkin Iya, nanti ke depannya mungkin ada pembinaan atlet ya Pak Fauzan ya. betul, betul. Ini biar lebih berjenjang juga ya karena mungkin kegiatan ini jangan hanya sampai di Durensawit atau tingkat kecamatan ya, tapi Iya, kalau bisa sih berjenjang ya Pak Fauzan ya. berjenjang. Jadi nanti harapannya entah ada Kasudincup atau Kadiskap gitu, Pak. Betul. Diinisiasi dari bawah nih, Betul. gitu. Nah, mungkin kira-kira satu kata nih Pak Asep untuk KKGO Durensawit ini seperti apa? Untuk Kakak Geoduren Sawit ini, kalau saya lihat terobosan-terobosannya sangat luar biasa ya. Sangat luar Terima biasa. kasih. Iya. Mungkin dari sebelum-sebelumnya apalagi dengan tadi ada Kasat Lakap. Kasat Lakap itu sangat luar biasa, itu wadah anak-anak ya. Siap, Jadi mereka tidak hanya latihan saja tapi ada wadahnya. betul. Tapi kalau bisa nanti selain Kasat Lakap dibuat lagi kejuaraan yang jangan terlalu jauh karena Kasat Lakap ini 1 tahun sekali, betul nggak? Iya, Betul, satu Iya, tahun betul. jadi sekali jangan Mas ya. terlalu jauh. Jadi pembinaannya biar terlihat. Karena yang saya lihat itu di sekolah-sekolah itu sudah menjalankan eskul kan, Oh iya udah betul betul. eskul Oke. futsal kan. Jadi Ya, kejuaraan ke Kasat Lakap ini kalau bisa di tengah di antara Kasat Lakap ini ada juga. Jadi oke. sebelum masuk ke Kasat Lakap ini karena terlalu jauh. Tapi sudah bagus luar biasa Kasat Lakap ini. Ya, Oke. Gitu. mudah-mudahan nanti ada lagi Siap. kejuaraan-kejuaraannya Oke, untuk siap. Berarti Amin. dibikin 2 pick, Pak. Dibikin 2 Oke, ya. yang awalnya Mungkin 1 per pick itu menjadi ya, 2 pick. 2 pick. Jadi kita mungkin di sini juga teman-teman guru olahraga juga para pelatih juga mempersiapkan ya, Pak, ya. betul, Tentunya betul. karena ini sangat ajang prestisius banget nih karena di mana memperebutkan. Karena di Durensawit tersendiri kita nih tadi sempat disampaikan oleh Bu Satlak kita terbesar juga di Jakarta Timur dengan 400 200. sekian sekolah ya, Pak Iya. Fauzan ya. Betul, dari TK tuh. Dari TK tuh TK, sampai SD, SMP, wah SMA, SMK, PKBM. wah mantap. 400, 400 400 400 sekolah luar Pak itu, biasa. luar biasa itu. Negeri swasta. Negeri swasta yang di mana ya itu kita lihat sendiri dengan skemanya, pola
anak-anak tentu yang sangat berbeda dari patron sekolah tersebut. Nah, mungkin kita ke depannya sih ya Pak Fauzan ya bukan hanya tadi mengandalkan hanya futsal, Betul betul. juga Pak Asep juga tadi kan mengarahkan hanya, jangan sampai di satlak ya duren sawit, Betul. tapi bisa berjenjang ke Bener. depannya. Nah, mungkin Betul. nanti Pak Fauzan nih kira-kira nih, rencananya mau ada apa lagi sih selain tadi Satlak Cup yang mungkin atau mau disepil kembali lagi? Tadi Bu Farida sudah sempat menginginkan adanya olahraga tradisional ya mungkin Pak Fauzan ya? Oke, Nah, baik. kira-kira nanti ada gak sih, dari KKG Duren Sawit mau sosialisasi karena kan nggak semua sekolah nih, satu memiliki fasilitas, yang kedua mungkin ada olahraga tradisi yang sudah dilupakan gitu mungkin. Betul. Gimana Baik. Pak Fauzan? Kalau di program kami sendiri yang bottom up ya atau yang usulan dari bawah memang salah satunya permainan tradisional. Kita pasca Kasat Lakop ini di bulan Oktober nanti di akhir lagi ada memang eh, sosialisasi permainan tradisional. Yang tadi saya bilang ada beberapa jenor atau jenis olahraga yang mungkin kita mainkan. Yang pertama biasanya itu lari balok, kemudian hadang Mhm. dan juga bola gebok. Itu untuk jenor yang ada di SD. Kalau di SMP itu biasanya ada dagongan, ada sumpitan, ada egrang juga. Jadi kita balik lagi ke SD, kita sebenarnya juga banyak sekali relasi-relasi untuk mengundang narasumber-narasumber yang Oh berkompeten. Dan iya, alhamdulillah di SDN Pondok Kelapa 07 ini di tempat kita podcast podcast ya? di Perpustakaan Permata Cendikia ya, Mhm. Betul sekali Pak Fauzan. telah memiliki beberapa prestasi untuk olahraga tradisional dan juga olahraga atletik. Jadi sudah di Kecamatan Durensawit ini kurang lebih ada sekitar 6 sekolah, Pak. Oh, dan Itu bisa menjadi inkubator atau contoh untuk menginisiasi ke sekolah-sekolah lain. Nah, mungkin untuk harapannya sendiri nih ya, karena kita kan di sini melihat dari beberapa kegiatan yang diadakan, mungkin kayak tadi yang seperti disampaikan, olahraga tradisi. Nah, ada gak sih kira-kira ini kiat-kiatnya nih untuk guru olahraga terutama, kita bisa memodifikasi mungkin ya alat Betul. dari Alat. tradisional nih kira-kira nih dari Pak Fauzan sendiri mungkin ya ada pengalaman sendiri untuk kegiatan olahraga tradisi ini kira-kira eh, mungkin ada apa yang mau dibuat misalnya kayak yang contohnya seperti tadi tuh yang balok seperti apa. Nah, itu kan mungkin kita membutuhkan kalau beli itu kan agak lumayan ada budgetnya ya Pak ya. Betul, Nah, kira-kira ada apa sih kita yang bisa kita manfaatkan atau dari barang bekas atau apakah gitu yang bisa kita contoh? betul. Kalau misalnya lari balok kita Heeh. bisa melihat ya kan sisa-sisa eh, kusen atau sisa Oh, kayu. berarti nyarinya di tempat bangunan yang lagi bangun Betul, rumah ya. betul. Kita lihat di sekeliling apakah ada yang memang Tidak terpakai ya mungkin limbah ya, limbah ya. yang limbah material yang memang bisa kita manfaatkan seperti botol galon itu, Pak. Oh, Satu galon ya. yang mereknya L, Iya, yang ada betul. manis-manisnya gitu ya? Oh, iya. Ya, Itu sangat banyak itu sekali sangat itu. baik sekali Bi- diupayakan menjadi Bisa masuk media. P5 juga itu. Iya, Oh, iya. betul. Walaupun P5. Betul, jadi seperti itu. Kemudian ada lari batok ya. Heeh, Nah, lari kalau lari batok, batok sendiri itu berasal dari Bali, Pak. heeh. Tapi tetap bisa kita mainkan dan harapannya nanti larinya ke egrang. Batoknya itu pakai batok apa, Pak? Batoknya khusus, Pak. Oh, batok Gitu. khusus. Iya, kalau untuk yang awal sih nggak apa-apa untuk pengenalan. Oh, gitu. Mungkin Gitu. dari Pak Asep sendiri ada gak kira-kira untuk outrat ini yang mau disampaikan nih harus apa gitu? Kalau dari pandangan Pak Asep sendiri. Oke, kalau untuk terkait olahraga tradisional sebenarnya di sekolah kita pun sudah banyak alat-alat yang bisa dimanfaatkan ya. Betul. Contohnya Betul. kayak dus, kayak apa Oh iya namanya bener tuh? pakai kardus tuh, Pak Iya, ya. kerdus. Itu Betul. apa Karena namanya, Pak, yang kita berpindah loncat? betul. Nah, itu Ya, Apa itu saya sering lebih lihat tuh. lebih aman Namanya itu cuman nggak tahu. sebenarnya. Oh iya. betul. Kalau misalkan tadi yang lomba balok itu kalau Heeh. tidak ada baloknya Oh bisa tidak pakai baloknya, dus, pakai Betul. bisa dus. Oh pakai dus, bener. iya. Jadi lebih aman juga apalagi anak-anak untuk di fase Fase apa? bawah ya, Fase 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 A. A, bawah, fase A ya fase kan A. karena mereka belum apa namanya belum tahu Betul. bahaya atau dari Berdiri di atas ya di balok. alat balok itu. Nah, itu bisa menggunakan dus ataupun alat yang lain di sekolah bisa pakai marker atau apa gitu. Berarti Betul. sama aja nih kita kayak melatih motorik atuk dong ya, Betul. Pak Asep ya? Karena pas banget kan di fase Heeh. itu. Di fase itu ya, Iya, pengembangan anak di situ kita apa namanya stimulus anak stimulusnya itu ya. supaya
keluar apa namanya, motorik mereka multilateralnya itu. Oke itu. Jadi kira-kira nih ada gak sih kira-kiranya kiat-kiatnya dari Pak Fauzan dan Pak Asep nih untuk menumbuhkan minat nih terutama kan di sini yang tadi sempat disampaikan kita terlalu banyak anak didik kita gadget terus lah dikit-dikit gadget lah ibaratnya dibilang zaman sekarang tuh kaum nunduk ya Ya, gitu dikit-dikit nunduk. Nah kira-kira untuk menimbulkan ya semangat untuk dia berkompetisi lagi seperti misalnya olahraga tradisi atau futsal atau sebagai macamnya gimana sih caranya sih kita biar guru-guru juga tahu nih, ada tipsnya nggak kira-kira untuk menyemangati untuk anak termotivasi kembali untuk ikut kegiatan? Betul, yang pertama mungkin kita harus melakukan di pembudayaan anak-anak itu ya. Apalagi kita pas banget sebagai guru PJOK di Iya betul, sekolah. Ya, itu di situ kita tumbuhkan motivasi anak, minat anak terhadap olahraga bukan hanya futsal aja, ada voli, ada basket ya. mhm, betul. Itu jadi di setiap mata pelajaran itu kita kenalkan, oh bahwa kamu dari olahraga itu bisa ini loh gitu, bisa bisa untuk biaya hidup lah gitu. Apalagi saat nanti jadi atlet ya kan. Nah, itu Betul. bisa dijadikan motivasi di situ. Ya, jadi, pas banget nih kita sebagai guru olahraga untuk menumbuhkan anak motivasi anak, terhadap olahraga pembudayaan anak. Apalagi, sekarang pas banget di Haornas ini ya Haornas, kan, oh ya iya pas betul banget sekali. Haornas ini kita memperingati Haornas Memperingati ini, Haornas 9 ya, September. 9 9 September ya, September ya. betul. Apa yang sudah disampaikan apa, Menteri Pemuda dan Oh Olahraga iya, sangat luar biasa pidatonya ya itu ya. Eee, Olahraga satukan kita. olahraga betul, satukan satu kita. satukan kita, Nah iya. kira-kira kalau dari Pak Fauzan sendiri itu gimana? Oke, jadi Duren Sawit sendiri sedang mendesain, Pak. Mendesain salah satu wadah ya yang bernama Komunitas Olahraga Duren Sawit. Awalnya kita isi dulu untuk cabang olahraga atletik, Mhm. senam dan juga renang. Oh iya, Harapannya atletik itu merupakan ayah ya, ayah dari segala cabang olahraga. oh iya. Induk Betul, kan. betul, Mungkin induk ya, betul, atletik. Semua cabur pasti pasti atletik, ada lari, unsur lempar itu. dan Ya lompat. betul sekali. Kemudian kenapa kita pilih gimnastik? Berkaca dari prasarana, kita merupakan berlokasi di dekat dengan gedung senam. Oh betul Raden sekali. Inten. Itu bertaraf Historinya ya, internasional. historinya Betul. sangat panjang sekali tuh ya gedung senam ya Pak Betul. Fauzan ya. Semua event venue-nya pasti di sana untuk yang di Jakarta ya untuk gimnastik ya. Jadi ditambah ketika volume 1 kemarin kita mengundang Oh Pak iya, Jo ya Pak Jo ya dan juga dan Bu atlet Ica ya. senam, betul potensi senam. Jadi harapannya gimnastik itu eh, muncul Pak di tengah peluang-peluang untuk berprestasi. Yang ketiga renang Pak. Kenapa, saya bilang olahraga air? Olahraga air ini di sekeliling kita sangat perlu, Pak. Betul. Sangat perlu sekali, ya kan. Jadi, insya Allah ke depan dalam waktu dekat kita akan buka komunitas olahraga Durensawit, akronimnya KODRAT, Pak. Oh kodrat, apa tuh kodrat namanya tuh? Komunitas Olahraga Oh Durensawit. kodrat, Itu saya kira judul film ya. bukan, bukan. Jadi KODRAT, Kodrat. Komunitas Olahraga Durensawit. Itu kita hire, kita rekrut lagi memang tenaga-tenaga profesional, ya kan, yang berdomisili mungkin nggak jauh dari Durensawit dan juga tempatnya di sekitaran Durensawit. Kita punya stadion, Pak, Stadion Pondok Bambu. Oh Itu di iya, situ ada trek atletik, betul betul. Bisa ya kan? Stadion dimanfaatkan. juga banyak kita di Iya, Durensawit ternyata ya betul. kemarin Pak Fauzan ya. Iya, ada Yang stadion standar FIFA ya itu stadion betul, apa terus tuh ada namanya? Ingup, Ingup ya, itu ya bener ya Ingup Ingup ya. Klender, Render ya ya. kan? Terus juga gedung senam tadi, terus beberapa kolam swasta. Oh iya, Kalau misalnya kita geser dikit bisa kerjasama dengan GRJT. Jadi betul. ayo kita munculkan lagi baik SDM-nya, ya kan? Baik kita temukan siswa-siswanya agar kita mampu back to back lagi. Betul Karena sekali. dalam 2 tahun terakhir kita juara umum nih Pak Wih, untuk selamat A2SN. ya Ya, Durensawit. kalau misalnya kita bisa hat trick Wah, bintang 3 tuh bintang langsung. 3. Apa julukannya Durensawit apa Pak Fauzan? Duren sawit semakin melejit setinggi Melejit langit. setinggi langit, Luar Itu. luar biasa. biasa. Oke, baik Baik, Kak Fauzan, ya, Pak Asep juga dan rekan-rekan semua. Ini kayaknya udah di penghujung acara kita pada hari ini ya. ya. Karena sedikit sebelum saya tutup di sini saya ingin menginfokan ya sekali lagi kegiatan Satlak Duren Sawit ini yang keempat ini kita berinisiasi agar terciptanya ya situasi yang makin kondusif terutama ya karena memperingati juga Hari Olahraga Nasional. Kita sebagai insan olahraga juga ingin mengadakan atau kegiatan yang bermakna. Mungkin insya Allah nanti ke depannya kita akan mengadakan cabur selain futsal ya Pak Fauzan ya? Betul, Kita betul. doakan saja kan ya. Ya, Itu dan juga kita semua berharap ya ke depannya KKG Uduren Sawit ini terutama ya kepengurusannya juga makin kompak, makin amin. solid dan juga guru-guru olahraganya makin kompak juga, makin solid. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga nih untuk Pak Fauzan, Pak Asep dan juga tadi ada Bu Farida selaku Kasatlak Duren Sawit dan terutama nih untuk tempat kita
kita nih, yaitu di SDN Pondok Kelapa 07, yaitu Perpustakaan Permata Cendekia. Cendekia. Ya jadinya terima kasih untuk SDN Pondok Kelapa 07 sudah memfasilitasi kita untuk ya berbincang ini ya mungkin ya ngobrol ya lebih Betul, tepatnya ya betul. gitu. Dan saya sendiri selaku host ya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber semua. Semoga kita semua kedepannya bisa lebih menginspirasi lagi buat anak didik kita. Amin. Saya pribadi selaku host mengundur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Jaya.